Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, pemirsa. Saat ini saya akan mengunjungi salah satu peninggalan di abad ke-14 ya. Tepatnya di tahun 1397 Syaka atau 1475 Masehi. Nah, lokasinya berada di kaki Gunung Lawu yang di ketinggian kisaran 1496 ya. Bisa dilihat di bawah sana. Nah, bagaimana orang-orang yang lagi menuju ke sini, jalannya cukup terjal begitu, namun untuk infrastrukturnya sudah bagus teman-teman. Nah, kita akan menuju ke dalam. Kita harus beli loket dulu, dan seperti apa keadaan di dalam, ikuti terus di penelusuran kami Pungutan Pring. Ya teman-teman, ini adalah loketnya, kisaran domestik 15.000. Nanti kita dapat gelang dan harus memakai sabuk seperti ini ya. Nah, sabuk kain. Jadi pemirsa, ketika masuk ke Candi Ceto ya, nah ini diharuskan memang untuk memakai ini, apa namanya Pak, sabuk apa Pak, sabuk kain gitu, kain kampuh namanya ya teman-teman ya. Motifnya sama seperti ini, semua pengunjung harus pakai semua dan tidak dikenakan biaya, sebetulnya hanya sukarela begitu ya. Jadi macam-macam, ada ya macam-macam lah, sukarela teman-teman, tidak dikenakan tarif sebetulnya. Nah, setelah kita isi daftar pengunjung baru kita masuk. Nah, untuk loketnya 15.000 ya, sangat terjangkau, dan inilah yang dimaksud dengan Candi Ceto yang berada di Desa Ngumeng, Kecamatan Jingawi, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini lumayan tinggi ya, karena ini berada di kaki gunung ataupun di lereng Gunung Lawu. Nah, seperti ini. Kalau kita coba melihat ke bawah, maka pemandangan di bawah itu seperti itu. Nah, di ketinggian kisaran 1400 mdpl, 1496 ya, yang saya baca di artikel. Oke Bu. Nah, ini rumah makan Desa Ceto. Oke, seperti ini. Nanti kita masuk lewat sini. Nah, oke, kita masuk dan sampai sini kita menaiki anak-anak tangga yang sudah tertata rapi, dan kemungkinan untuk anak-anak tangga ini memang dari dulu ya, posisinya itu sudah seperti ini, dari batu andesit. Kita naik, oke. Lumayan ngos-ngosan, tapi kita harus tetap semangat untuk menikmati karya dari leluhur Nusantara yang berada di Jawa Tengah ini. Jadi Candi Ceto ini dibangun di kisaran 1396 atau 1475 Masehi, berdekatan dengan Candi Sukuh ya, kisaran 30 km lah. Dan di sini kita sudah dapatkan ada arca. Nah, arca ini menggambarkan tentang sosok tokoh pewayangan begitu, karena Candi Ceto ini memang khas sekali untuk semua apa yang ada di dalamnya, ornamen ataupun pola-pola dari reliefnya itu menggambarkan Nusantara teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ada dua sosok laki-laki dan perempuan yang sedang bersimpuh begitu duduknya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, namun sayangnya untuk di bagian wajahnya yang sebelah sini itu sudah hilang setengah. Tuh, gitu loh. Nah, ini pakai keben teman-teman. Jadi menggambarkan tokoh ataupun orang-orang di zaman kerajaan yang khas dengan kejawen atau Jawa, orang-orang Jawa. Nah, oke. Dari sini kita coba naik lagi untuk menuju ke ruang berikutnya ataupun halaman berikutnya. Dan ini sama, tetap naik begitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita dapati lagi arca yang
duduk dengan kakinya bagian kanan itu ditekuk begitu. Namun unik sekali ketika kita melihat posisi tangannya, ini seperti menyatu begitu, dan untuk jari jempolnya seperti ini ya. Kurang tahu itu mungkin simbol dari orang yang sedang bertapa ataupun mungkin orang yang lagi nyantai begitu ya. Di sini bisa dilihat nakas beberapa fish dari zaman dulu itu ada semacam kumis beserta jenggotnya teman-teman. Nah, bagus sekali ya. Oke, karena ini di hari Sabtu banyak sekali pengunjung yang lagi berdatangan. Semakin siang semakin banyak pengunjung yang berdatangan. Nah, ini mbaknya sama masnya selfie. Nah, dokumentasi keluarga. Oke, kita naik lagi ke halaman berikutnya. Kalau melihat dari apa yang saya baca, ada sekitar 13 halaman ya, ataupun ruang-ruang sakral di dalamnya. Dan di sini kita dapatkan gapuro bentar. Nah, untuk besar ataupun tingginya hampir menyerupai gapuro bentar yang ada di Wringin Lawang, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, teman-teman. Tetapi kalau di sana itu semua materialnya terbuat dari batu bata merah, tapi kalau yang di sini ini terbuat dari batu andesit. Dan memang ada kemiripan dengan beberapa struktur bangunan Kerajaan Majapahit. Karena memang Candi Ceto ini ya dibangun di abad 14 atau kisaran tahun 1396 Saka ya, atau 1475 Masehi, yang pada waktu itu sudah di masa akhir Majapahit, sehingga dikaitkan dengan Kerajaan Majapahit. Kita akan naik teman-teman, kita akan naik. Nah, Masya Allah, dari sini saya akan merasakan begitu sensasi seperti masuk ke sebuah istana, atau sensasi seperti masuk ke sebuah kerajaan masa lalu. Masya Allah. Nah, bisa dilihat ya. Jadi di sini kita bisa merasakan suasana kerajaan di masa Majapahit, teman-teman. Luar biasa. Oke, kita akan terus naik. Nah, nyampe sini untuk struktur tanah semakin meninggi karena memang ini punden berundak atau punden yang bertingkat. Jadi nyampe sini ada beberapa halaman. Nah, ada juga seperti gundukan begitu. Nah, seperti gundukan, dan terdapat tulisan di atasnya, dilarang naik ke atas tanggul. Di dalamnya masih terdapat struktur batu candi. Artinya di dalam sini masih ada bangunan ataupun struktur bangunan candi. Nah, di dua gundukan tanah ini, teman-teman. Nah, dan di sini kami dapatkan arca sosok perempuan yang tangan kirinya dia ke bawah, sedangkan tangan kanannya dia menyiku ke dada. Nah, memakai sabuk. Nah, seperti ini. Makanya kemungkinan ada kaitannya juga dengan istilahnya itu syarat ketika masuk ke Candi Ceto, kita harus memakai kain yang diikatkan ke pinggang. Seperti pengunjung-pengunjung yang lain, semuanya kainnya diikatkan ke pinggang. Nah, karena di sini kita dapatkan lagi teman-teman, seperti ada keserasian begitu ya dari kita pengunjung dengan bentuk ataupun posisi ataupun busana arca yang ada di sini. Nah, oke, kita coba lanjutkan perjalanan kita untuk lebih dekat lagi ke ruang sakral ya. Nah, di sini ada gundukan tanah lagi yang tetap tidak boleh naik ke gundukan tanah karena memang ada struktur bangunan kuno di dalamnya. Dan bisa jadi apa yang ada di depan kita meskipun hanya gundukan tanah, ketika direkonstruksi ulang ataupun ada ekskavasi begitu, atau disusun dalam bentuk aslinya, maka tidak jauh berbeda dengan bangunan yang ada di sini teman-teman. Pastinya ada dua bangunan yang serupa yang menjadi tempat
ritual ataupun sembahyang ya. Nah, seperti ini. Di situ ada orang-orang yang masuk melakukan ritual penghormatan terhadap leluhur. Nah, bangunannya sama, yang jelas di sini masih utuh. Kalau di sini mungkin sudah runtuh, karena kita dapatkan struktur yang ada di bawahnya itu untuk posisi luasnya itu mirip begitu, sama dengan yang di sana. Nah, untuk bangunan atap yang di atas itu merupakan bangunan baru yang dibuat di kisaran tahun 60-70-an dengan konsepnya memang seperti di Bali begitu ya, menggunakan atap hijau. Nah, oke, kita akan naik lagi. Kita naik lagi. Nah, semakin tinggi saudaraku, untuk posisi latar ataupun halaman-halaman di sini tuh ketika nyampe sini semakin tinggi. Nah, di sini kita dapatkan arca yang kepalanya sudah hilang. Nah, di sini teman-teman, kepalanya sudah hilang, dan untuk anak-anak tangganya tetap begitu, sama seperti yang di bawah, naik ke atas begitu teman-teman, naik ke atas. Dan di sini kita dapatkan arca yang kepalanya sudah hilang. Kurang tahu apakah ini faktor karena bencana mungkin terbentur, atau memang ada kesengajaan di zaman itu, kita tidak tahu. Tapi sangat disayangkan sekali ya, sehingga kita tidak bisa, saya pribadi begitu, tidak bisa mendeteksi sosok siapa yang dibentuk dalam arca sosok manusia yang ada di depan kita ini. Namun di belakangnya ini sesuatu yang istimewa, kita dapatkan inskripsi yang dipahat di batu andesit. Nah, ada beberapa baris di sini, dan dari sinilah bisa dideteksi lagi ataupun bisa diestimasi ya pendugaannya bahwa Candi Cetho tidak jauh berbeda ya untuk tahun pembangunannya dengan candi sukuh yang ada di sama-sama di lereng Gunung Lawu. Kita coba naik lagi. Nah, di sini ada tulisan dilarang memanjat ya. Nah, bukan berarti apa-apa teman-teman, tapi struktur ini sudah rawan runtuh, dan untuk supaya bentuknya tetap stabil, bahkan bentuknya lebih bagus lagi karena sudah termakan zaman, maka kita sebagai pengunjung tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah dilarang di tempat ini. Dan di sini kami mendapati beberapa bentuk batu yang ditata dengan rapi, dan disinilah bahwa bangunan di Candi Cetho ini memang benar-benar menggambarkan keaslian dari Nusantara.